prinsipnya apapun kita harus mulai. Kalau kita nanti nunggu teman pada kumpul semuanya nggak mulai ya, kembali membahas dibanding menunggu yang lain. Yang pertama di Kabupaten Sukabumi ini ya memang orang sudah lama, tapi kenapa seakan-akan kita itu seperti halnya kurang maksimal lah. Nah, tentunya hal ini tidak, apakah kita mau bergaya masing-masing sendiri-sendiri, masa bodoh, tidak ada komunikasi, ya itu mungkin salah satu. Tapi tukar informasi, saling memberikan masukan, dan ada wadahnya. Ya jelas, kalau ada wadahnya kita akan mudah untuk lebih maju dan berkembang dalam hal permasalahan apapun yang berkaitan dengan perorangan. Ya. Nah, ini terkait ini yang tentunya seperti contoh lah. Akhir-akhir ini terkait dengan masalah perorangan kita sudah mulai diketahui, dan ternyata dari beberapa wilayah itu sudah mulai banyak yang berbudidaya. Dan satu hal yang belum kita lakukan yaitu untuk pengenalan atau pengen kita silaturahmi lah ke Bapak Bupati, kita menunjukkan bahwasanya potensi perorangan itu di Kebumen sangat-sangat potensial. Nah, kalau kita tidak ada wadahnya, orang perorangan mau menghadap juga sulit. Nah, ini yang perlu kita samakan persepsinya. Bukan berarti kita berharap untuk masalah berjual ini bukan. Tapi ketika ada suatu komunitas dan lain-lain sebagainya, ketika kita ada komunikasi dengan pemerintah, kita akan lebih mudah, lebih cepat untuk berkembang. Itu sudah pasti. Itu yang pertama. Yang kedua terkait yang sekarang mensikapi, ya hampir semuanya sekarang saat ini itu wait and see terkait harga porang. Seperti halnya tidak jauh-jauh, saya pun barusan ditawari, biasanya sudah nampung atau bagaimana, itu masih cari aman. Amannya kalau untuk masalah beli bibit, ya nanti saya di bulan Agustus mulai menampung. Terus untuk produksi juga sama, seperti apa, bagaimana. Nah, ini yang perlu kita sama-sama pahamkan, jelaskan, satu persepsi dari sumber yang jelas dan argumen yang sesuai, agar teman-teman kita semuanya yang memulai budidaya porang itu tidak gampang diombang-ambing. Bingung? Iya, tidak bingung sebenarnya bagaimana sih, sebenarnya apa sih, cuma ini dan itu dan lain sebagainya lah, banyak sekali. Nah, itu juga perlu kita perjelas, sikapi. Terus yang berikutnya, untuk kedepannya ini kita di dunia perporangan mau seperti apa? Yang pasti untuk mencapai kesuksesan itu tidak ada yang hanya sebatas seperti membalikan telapak tangan atau instan. Ya, itu yang perlu kita tentukan. Tapi yang pasti kuncinya Presiden, 3 menteri sudah membahas secara serius, secara fokus untuk budidaya masalah porang. Dan itu yakin bukan suatu hal yang ecek-ecek. Pasti ada perspektif ke
depannya. Terkait sekarang masih harganya dan lain sebagainya masih seperti ini, ya kita telusuri, kita informasikan berita yang sesungguhnya. Oke, Mas Heru. Ya. Batu ya. Nah, ini demikian yang mungkin akan kita bahas, dan lain-lain sebagainya, mungkin permasalahan-permasalahan berikutnya. Baik, untuk pertama memang ada angan-angan untuk kita bersilaturahmi petani porang. Kalau kemarin ke DPRD itu sudah pernah. Nah, sekarang bersilaturahmi ke Bupati. Konsepnya apa yang akan kita bawa untuk silaturahmi ke Pak Bupati? Nah, tentunya juga biar kita jelas ini apa, wadahnya apa. Itu yang harus kita perjelas, kita samakan dulu persepsi kita. Perlukah kita membuat wadah yang jelas secara kepengurusan dan lain-lain sebagainya untuk kepentingan dengan pemerintah. Nah, itu yang mungkin pertama kita harus sepakati bersama. Nah, nanti tujuannya untuk ketika kita butuh bersilaturahmi ke pemerintah daerah, apa yang akan kita ajukan, bukan hanya sebatas omong-omong kosong tok. Gitu. Ya, monggo untuk yang lain mungkin ada yang ingin menanggapi, silakan banyak. Pak Banjar kan pengalaman awal ini kemudian. Ya alhamdulillah Mas. Ya. Kalau soal porang memang semuanya belajar bareng ya. Iya. Dulu pun saya mengenal porang itu nggak sengaja. Kenapa itu suatu bahan varietas untuk makanan, perihalnya yang lain banyak. Nah, terus pengembangan memang saya mengenal Mas Akif itu dikembangkan di Kebumen. Awal-awal mula di Kebumen, ya mungkin petani-petani yang lain pun banyak yang sudah mulai pada saat itu. Kalau nggak salah ya 2 tahun 3 tahun silam ya Mas ya. Itu seperti itu. Namun keterbatasan waktu, Mas Akif mengembangkan nanam dan pengolahan untuk di lahan pengembangan untuk lebih banyak lagi. Terus Mas Akif interaksi keluar bersama rekan rekannya, belajar juga sampai detik ini pun Mas Akif selalu interaksi sama saya, walaupun saya nggak sering muncul itu seperti itu. Ya intinya pada akhirnya kalau ada wadahnya untuk terus ranahnya ke kabupaten itu benar, ucapan Mas Akif itu benar. Kalau nggak seperti itu kapan lagi? Dan Mas Akif terus hubungi saya memang di saat seperti ini pun masih hubungi saya. Nah, untuk pengembangan ini nanti kita belajar bareng-bareng untuk cara mengolah, cara menanam, untuk misal sampai pembesaran seperti apa, bahkan nanti pengembangan di polybag atau dari kataknya seperti apa, atau formatnya seperti apa, kan bisa nanti dibikin kultur jaringan yang dulu sudah kita coba. Saya Mas Akif pernah nyoba dari kultur jaringan untuk kulitnya itu seperti itu. Namun memang keterbatasan waktu pada interaksinya seperti apa, rekan-rekan di luar bisa cukup berlaku seperti apa biar kita berkembang bareng. Memang awalnya ya susah, nyari bibit pun susah, sampai mungkin malam baru pulang. Terus saya ngubungin Mas Akif, oh ini ada bibit itu seperti itu, sampai mungkin Mas Akif lebih banyak dari saya sekarang seperti itu. Ya alhamdulillah nanti perkembangannya seperti apa kita bareng-bareng seperti apa, bikinnya seperti apa, nanti wadahnya seperti apa, nanti kita olah bareng seperti itu. Ya mungkin seperti itu dari saya. Ada tambahan lain monggo nanti kita bareng-bareng.